Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsir kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa kembali lagi live streaming di komunitas Ruqyah Buton TV atau Keraton TV yang disiarkan langsung dari Facebook dan insya Allah terhubung ke YouTube Keraton TV Studio. Di kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah saya akan menyampaikan beberapa penjelasan pemahaman tentang kitab atau sebuah kitab yang berjudul Kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton, yaitu sambungan dari bab yang tadi kita bahas di siang hari di duhur, ya, sebelum duhur tadi waktu duha, yaitu tentang tipu daya atau tipu muslihat setan, ya. Jadi tadi kita telah bahas tentang perbedaan antara permusuhan setan dan permusuhan manusia, yaitu salah satunya menimbulkan keraguan-raguan kepada tauhid kita. Dan yang akan kita bahas adalah yang di poin berikut adalah buhul-buhul setan dan cara untuk melepaskannya, ya. Buhul-buhul itu adalah ikatan-ikatan setan, ya, yang dipasang dalam tubuh manusia, iya, untuk membuat manusia itu lalai dari ibadah, lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan coba membahas tentang itu, ya. Tentang itu kaum muslim yang berbahagia di waktu selesai bada asyar, insyaallah. Jadi sebelum kita memulai kajian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam serta nikmat kesempatan yang telah diberikan kepada kita sekalian, pada saya pribadi dan kepada kaum muslimin dan muslimat yang menonton live streaming ini langsung dari studio 1 komunitas Ruqyah Buton yang ada di Kota Bau-Bau. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan memberi wawasan, ya, pemahaman tentang ruqyah syariah secara khusus, dan secara umum adalah tentang pemahaman agama kita, ya, secara umum. Jadi kita akan masuk kepada bab buhul-buhul setan dan cara untuk melepaskan, ya, tertulis dalam kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam Bali, Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam kitabnya ini, insyaallah, ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ya, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda bahwa ketika seorang di antara kamu tidur, setan akan memasang atau mengikatnya, ya. Setan akan memasang atau mengikatkan 3 buhul, ya. 3 buhul itu 3 ikatan dari sudut kepalanya, ya. Dan dia memukulkan pada setiap anggota badan yang ia ikat dengan buhul dan mengatakan, kamu mempunyai malam yang panjang dan tidurlah dengan pulas, ya. Apabila dia bangun lantas dia berzikir, orang ini berzikir kepada Allah, membaca doa bangun tidur, maka 1 buhul terlepas. Dan apabila dia berwudu, 1 buhul juga terlepas. Dan apabila dia melakukan sholat sunnah, ya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh atau sebelum tengah malam atau sholat tahajud, maka dia akan terlepas ikatan ketiga. Dan besok harinya orang ini menjadi giat, ya, menjadi giat dan mempunyai jiwa yang stabil. Dan kalau tidak demikian dia lakukan, maka dia akan tidak normal, jiwanya tidak bagus.
imun tidak bagus, aktivitasnya selalu yang bagus tidak bagus-bagus. Bahkan setan akan mengarahkan ya aktivitas sehari itu kepada hal-hal yang maksiat. Nah, kalau kita berzikir kepada Allah dan kita melakukan sunnah yang tadi, ya yang diajarkan dalam hadis ini, maka kita akan terlindung dari godaan-godaan setan. Walaupun yang lain tidak bisa kita tepis, tetapi paling tidak kita tidak melakukan perbuatan yang haram. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Imam Nawawi menjelaskan ya dalam sebuah hadis, ya hadis ini ya Imam Nawawi menjelaskan dari hadis Nabi SAW yang saya bacakan tadi. Para ulama berbeda pendapat ya dalam menafsirkan buhul-buhul ikatan ini ya. Jadi ada perbedaan pendapat dari diantara para ulama yang menafsirkan buhul-buhul ikatan ini. Ada yang berpendapat maksudnya dalam buhul yang sesungguhnya artinya ikatan pengaruh sihir. Nah, ikatan pengaruh sihir kepada manusia dan menghalanginya melakukan qiyamul lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Falaq ayat 3, "Wa min syarri naffatsati fil uqad." Ya, dan aku berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Jadi berdasarkan ayat tersebut, maka dapat dipahami bahwa buhul yang di situ, ya buhul di situ merupakan perkataan dan pengaruh setan kepada orang-orang yang tidur nyenyak seperti pengaruh sihir. Jadi ada perbedaan pendapat masalah ini. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa itu buhul yang diikat dari pengaruh sihir. Maka saya berpendapat lebih ke pendapat Imam Nawawi menjelaskan bahwa sebenarnya buhul yang dimaksud di situ adalah buhul sihir yang mengikat orang sampai orang ini tidak bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat subuh bahkan salat tahajud. Ya, sedangkan orang yang tidak kena sihir maka insyaallah bisa mengatasinya dan baik insyaallah. Ada pula yang berpendapat maksud buhul, ya ini masih penjelasan para ulama. Ada pula yang berpendapat maksud buhul adalah perbuatan setan, seperti tindakan perempuan-perempuan tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Selain itu ada juga yang berpendapat maksud buhul adalah ikatan yang mengikat dan membekukan hati, seakan-akan dia mengganggu dirinya dan membisikkan kata-kata seperti Anda punya malam sangat panjang, tunda dulu qiyamul lailnya. Ada pula berpendapat maknanya kiasan yang diumpamakan sebagai rintangan setan atau untuk melakukan qiyamul lail. Jadi ada beberapa pendapat di sini, tetapi semua mengarah kepada satu, yaitu ketika orang itu mau tidur dan tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan baca doa tidur, maka setan akan mengikat dia, ya. Tapi bagi orang yang sudah kena sihir, walaupun dia membaca doa ini, ya kemungkinan besar dia juga akan diganggu oleh bisikan tersebut. Maka ya orang yang sudah kena sihir perlu diruqyah atau diterapi secara intensif untuk melepaskan itu. Lalu setelah itu amalan diajarkan kepada beliau ini yang sakit sihir ini untuk selalu istiqomah membaca doa sebelum tidur dan istiqomah bangun malam qiyamul lail, dan yang paling utama adalah sholat subuh ya secara istiqomah. Insyaallah ikatan tersebut akan terlepas. Al-Hafidz Ibnu Hajar ya mengatakan maksud sabda Nabi Muhammad SAW dan dia memukulkan pada adalah dia memukul buhul-buhul itu dengan tangannya sebagai penguat dan penopang baginya sambil mengatakan perkataan tersebut. Yang memukul adalah setan ya, setan yang membisikkan. Saya katakan bahwa sebab itulah sebagian para ulama ya, sebagian ulama menamakan hadis ini dengan hadis pemukulan pada bahu ya. Sedangkan 3 buhul ini hanya didapatkan pada orang-orang yang lalai dan tidak berzikir, berdoa kepada Allah, atau tidak membaca ayat kursi ketika akan tidur. Nah ini jelas ya. Jadi buhul itu diikatkan kepada orang-orang yang tidak membaca doa sebelum tidur, langsung tidur, maka setan akan mengikat buhul itu ya. Akhirnya dia tertidur lelap,
tidak qiyamul lail, ya rasa malam itu panjang. Nah, ini orang-orang yang telah ya tidak membaca amalan-amalan sebelum tidur, yaitu doa sebelum tidur, berwudu. Nah, ini atau ditambah dengan kebas-kebas tempat tidur, atau ditambah dengan bacaan-bacaan khusus untuk melindungi diri, ya seperti Al-Fatihah, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayatul Kursi. Jadi itu harus dibaca ketika sebelum tidur. Nah, insya Allah kita akan dijaga Allah, dan orang seperti ini tidak akan bisa tembus bisikan tersebut. Iya, ya selain orang yang lalai, maka bisikan ini akan masuk ke dalam dirinya dan dia akan lalai dan tinggalkan ibadah di malam tersebut, bahkan sampai sholat subuh. Nah, saya lebih fokus kepada pendapat yang ini. Jika ada orang yang mengatakan sesungguhnya keumuman lafal hadis mencakup atas orang yang lalai dan selainnya, maka jawab penulis dengan mengatakan bahwa sesungguhnya keumuman hadis ini dikecualikan dengan kandungan hadis riwayat Abu Hurairah mengenai orang yang membaca ayat kursi ketika akan tidur. Ya, pengecualian. Ya, pendapat ini disepakati oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Dia berkata, barangkali kita boleh berpendapat bahwa hadis di atas atau buhul hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang tidur tanpa membaca ayat kursi untuk mengusir setan. Imam Nawawi berkata, sabda Nabi SAW, pada pagi hari dia akan menjadi orang yang giat dan berjiwa baik atau stabil. Maksudnya, karena kegembiraannya terhadap taufik berupa amal ibadah, ketaatan, dan perolehan pahala yang diberikan Allah yang maha mulia kepadanya. Di samping keberkahan segenap aktivitas serta sirnanya buhul-buhul yang menghembuskan dan ditiupkan setan kepadanya, Al-Hafiz Ibnu Hajar juga berkata, yang jelas di dalam sholat malam terdapat faktor-faktor rahasia untuk menjadikan jiwa baik. Ya, meskipun orang yang sholat malam itu tidak bermaksud menghadirkan sedikit pun dari hal itu. Ya, penulis berkata, hal ini sangat benar, dan hal itu tidak akan dirasakan selain orang-orang yang telah mencicipi indah dan manisnya qiyamul lail, serta bermunajat dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat-saat indah seperti itu. Kaum muslim yang berbahagia, Imam Nawawi berkata, sabda Rasulullah SAW, dan kalau tidak demikian jiwamu akan buruk dan pemalas. Maksudnya, karena dia mendapatkan buhul-buhul yang dihembuskan setan dan pengaruh godaan, ya, dan pengaruh godaan tasbih, hembusan setan, serta penguasaan setan terhadapnya di saat buhul-buhul tersebut belum hilang darinya. Jadi Imam Nawawi melanjutkan juga, lahirnya hadis ini menerangkan bahwa orang yang belum mampu melakukan 3 perkara tersebut secara sempurna, yaitu berzikir ketika bangun tidur, berwudu, dan melakukan sholat sunnah, termasuk golongan orang-orang yang jiwanya buruk dan pemalas. Nah, ini kesimpulannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga berkata, Syekh kami Abdul Fadl bin Husain, ya, di dalam Syarah Imam Tirmizi menyebutkan bahwa rahasia memulai sholat malam dengan 2 rakaat sholat sunnah ringan adalah supaya secepat mungkin dapat melepaskan buhul-buhul yang dihembuskan setan. Ya, penulis berkata, hal ini merupakan pendapat yang baik jika ditambah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa dia berkata, dalam melaksanakan qiyamul lail, Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik pada bulan Ramadan maupun yang lain. Beliau melakukan sholat 4 rakaat. Janganlah engkau bertanya mengenai keindahan dan panjangnya, lalu beliau melakukan sholat 4 rakaat lagi. Kamu jangan bertanya mengenai keindahan dan panjangnya, kemudian beliau melakukan sholat 3 rakaat. Tujuan setan melakukan semua ini adalah mencegah hamba Allah dari qiyamul lail dan menimbulkan kemalasan hingga dia mampu menguasainya sepanjang hari. Ya, perkara ini merupakan konspirasi busuk dan tipu muslihat setan terhadap manusia. Akan tetapi, bagaimana Anda bisa mematahkan tipu muslihat ini? Ya, kaum muslimin yang berbahagia, dipahami. Untuk itu, Anda harus melakukan beberapa perkara tersebut. Berikut. Ada beberapa perkara yang ditulis oleh penulis
untuk kita agar supaya kita bisa terhindar dari perkara dan rencana busuk syaitan laknatul alaihi, ya, untuk menghasad kita, membisikkan kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diberikan solusi oleh penulis. Yang pertama, berwudu sebelum tidur. Sebab di dalam as-sahih, dalam kitab sahih disebut sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Bara bin Azib radhiyallahu an, "Idza ataita madja'aka fatawadda wuduka lis-shalah." Nah, apabila kamu hendak mendatangi tempat tidurmu, berwuduklah sebagaimana kamu berwudu untuk melakukan sholat. Jadi anjurkan berwudu sebelum tidur. Yang kedua, melakukan sholat witir sebelum tidur. Ya, karena ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar, ya, radhiyallahu an, bahwa dia berkata, tidaklah seorang berada di pagi hari tanpa melakukan sholat witir, melainkan pada kepalanya terdapat jarir syukuran 70 siku. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, hadis Ibnu Umar ini diriwayatkan Sa'id bin Mansur dengan sanad yang baik. Namun, jika Anda terbangun sebelum waktu subuh, lalu melakukan sholat witir, sungguh hal itu merupakan kenikmatan yang sangat besar. Jarir di sini artinya tali yang digunakan untuk mengikat unta. Yang ketiga, gabungkanlah kedua telapak tangan. Nah, ini contoh nih. Gabungkanlah kedua telapak tangan Anda dan bacalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas padanya. Selanjutnya tiuplah keduanya, kemudian sentuhlah anggota tubuh Anda seluruhnya sejauh yang dapat Anda sentuh dengan kedua tangan, dimulai dari kepala. Ya, dinyatakan dalam hadis Sahih Bukhari riwayat Aisyah. Jadi ada amalan khusus, ya, yang diajarkan Nabi SAW ketika tidur. Ya, salah satunya yaitu membacakan, mengumpulkan, menggabungkan tangan gini, dua tangan ini, lalu membacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, lalu ditiup, lalu dihembuskan, digosok di seluruh badan. Yang keempat, bacalah 2 ayat surat terakhir, surat Al-Baqarah. Ya, dalam kitab Sahih terdapat, ya, riwayat dari Mas'ud Al-Ansari, Abu Mas'ud Al-Ansari. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, barang siapa yang membacanya di malam hari, niscaya hal itu mencukupinya. Nah, surat terakhir, ya, dari amanah Rasul, ya. Imam Nawawi berkata, ada yang mengatakan bahwa maksud hadis di atas adalah kedua ayat ini mencukupinya daripada qiyamul lail. Ada pula yang berpendapat bahwa akan melindunginya dari godaan syaitan, serta pendapat melindungi dari berbagai bencana dan mara bahaya. Ya, ketiga, penafsiran ini mungkin saja benar dan bisa diterima akal. Ya. Ibnu Qayyim berkata, hal yang benar bahwa kedua ayat ini melindunginya dari kejahatan apa saja yang akan menyakitinya. Penulis berkata, adakah kejahatan terhadap manusia yang lebih besar daripada kejahatan setan yang dapat menguasainya? Maka maksud ini lebih layak untuk dimasukkan ke dalam kandungan hadis tersebut. Yang kelima, bacalah salah satu surat Al-Quran, karena di dalam sebuah hadis, ya, marfu, Imam Ahmad dan Tirmizi meriwayatkan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu an, ia berkata, tidaklah seorang muslim hendak pergi menuju pembaringannya lalu dia membaca salah satu surat Al-Quran, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk memeliharanya dari segala sesuatu yang akan menyakitinya hingga dia terbangun. Yang keenam, kami anjurkan, ya, penulis mengatakan bahwa kami anjurkan agar Anda membaca Ayatul Kursi dengan penuh perenungan dan pemahaman, sebab dia dapat memelihara Anda dari godaan setan hingga pagi. Jadi selain membaca ayat-ayat Al-Quran yang lain,
kita utamakan juga membaca surat ayatul kursi. Ya. Keutamaan ayat kursi dinyatakan di dalam sebuah hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Sunan Tirmizi dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari, dan Sunan Ibnu Hibban dari hadis Ubay bin Ka'ab. Jadi hadisnya sangat lengkap. Yang ketujuh, bacalah tasbih. Ya, ini ada anjuran tasbih 33 kali, tahmid 33, dan takbir 33 kali. Hal ini ditetapkan dalam sebuah sahih hadis Ali bin Abi Thalib. Ya, kita dianjurkan juga membaca tasbih, tahmid, dan takbir 33 kali. Letakkan tangan yang ke-8, letakkan tangan kanan di bawah pipi kanan, lalu tidur di atas lambung kanan Anda, dan ucapkanlah bismika ar-rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'ahu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha faghfad bima tahfadhu bihi ibadakas solihin. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Kuasa, aku meletakkan dan mengangkat lambungku. Jika engkau menahan jiwaku, menghidupkanku kembali, rahmatilah aku. Dan jika engkau mengirimnya, peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Itu doa ya. Yang berikut, yang ke-9, mengucapkan kalimat doa seperti ini. Ya, ini juga ada doa. Bismillah, wada'tu janbi, Allahumma ghfirli dhanbi wa ahsi syaitani wa fuka rihani waj'alni fin nadiil a'la. Dengan menyebut nama Allah, aku meletakkan lambungku, ya Allah, ampunilah dosaku, hinakanlah setanku, lepaskanlah godaan, lepaskanlah gadaian tawananku, dan jadikanlah aku berada pada derajat yang tinggi bersama hambamu yang mulia. Yang ke-10, berzikir kepada Allah hingga tertidur. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang menghampiri tempat tidurmu, malaikat dan setan berlomba-lomba mendatanginya. Malaikat berkata kepadanya, tutuplah harimu dengan kebaikan. Sementara setan juga berkata kepadanya, tutuplah harimu dengan kejahatan. Jika dia berzikir kepada Allah hingga dia tertidur, malaikat akan mengusir setan, dan dia akan menjaga dan memeliharanya. Dan jika dia bangun, malaikat dan setan berlomba-lomba menghampirinya. Malaikat berkata, bukalah harimu dengan kebaikan. Sementara setan juga berkata, bukalah harimu dengan kejahatan. Jika dia berdoa. Ya. Alhamdulillahilladzi ahya nafsi ba'da mautiha walam yumitha fi manamiha. Alhamdulillahilladzi bismiku yumsisku alladzi qad 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Alhamdulillahi ba'di alhamdulillahilladzi yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'ala al-ardi ila bi'idni. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan jiwaku kembali setelah mati. Dan dia juga mematikannya ketika jiwaku tidur. Segala puji bagi Allah yang memegangi tangan, yang memegangi tidak mematikan nyawa orang-orang yang sudah ditentukan untuk mati, dan mengirimkan nyawa yang lain hingga waktu yang ditentukan. Segala puji bagi Allah yang memegang langit dan bumi hingga dia tidak sirna, dan kalau keduanya sirna, tidak ada yang dapat yang memegangi kembali. Segala puji bagi Allah yang memegang langit hingga tidak jatuh menimpa bumi dan isinya. Maka malaikat akan mengusir setan, dan dia tidak memeliharanya sepanjang hari. Jadi itu doa ya, ketika bangun tidur kita baca doa ini. Nanti kaum muslimin dan muslimat bisa cari doa ini dan menghafalnya, supaya kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ketika bangun dan kita baca doa ini, bisikan setan tidak akan bisa tembus,
untuk menggoda kita, yang ada bisikan malaikat kepada kita untuk berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di situ bahasan tentang materi yang tadi, yaitu buhul-buhul setan dan cara untuk melepaskannya. Ada sekitar 10 amalan yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan dipahami dan dimaknai dan bisa diambil yang baik dan benar dan diamalkan, dan insyaallah kita tidak akan terjatuh dalam tipu daya syaitan, terutama kaum muslimin dan muslimat yang sering mimpi buruk, yang sering bangun malam ketendisan atau mimpi buruk. Maka ya, tolong amalkan amalan tersebut. Paling tidak semua yang 10 tadi, paling tidak kita bisa pakai beberapa, yaitu yang pertama kita berwudu, yang kedua kita membacakan ayat-ayat Al-Quran, ya, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditambah dengan Ayatul Kursi, ditambah dengan baca Al-Quran yang lain. Lalu kita hembuskan di tangan, lalu kita gosok di seluruh badan dari kepala sampai kaki. Setelah itu tempat tidur kita kebas dengan membaca takbir. Setelah itu kita tidur dan miring kanan. Insya Allah, ya, ditambah dengan zikir sebelum tidur, ya, berzikir sampai tidur. Insya Allah kita akan dijaga Allah Subhanahu wa taala sampai pagi, dan kita bangun pagi hari dan seterusnya. Ya, bangun pagi hari lalu kita baca doa yang tadi diajarkan Nabi. Insya Allah tidak ada bisikan syaitan kepada kita, yang adalah bisikan malaikat, dan insya Allah satu hari itu kita akan dijaga Allah Subhanahu wa taala sampai malam, dan kita tidak akan bisa terpengaruh oleh bisikan-bisikan syaitan. Ya, mungkin saya sampai di sini dulu kajian kita, dan kita akan sambung di waktu yang akan datang, yaitu dengan tema atau dengan kajian, ya, setan mengolok-olok orang yang meremehkan qiyamul lail. Jadi ini kita bahas tentang sudah masuk kepada qiyamul lail, ya, manfaat dan dari qiyamul lail tersebut, manfaat dari qiyamul lail tersebut, ya, yang kemarin pernah kita bahas dalam buku yang satu, maka ini diperjelas lagi dalam buku Ruqyah Syariah, seperti ini. Jadi saya sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat yang selama ini tidurnya agak susah, tidurnya sering terganggu, maka bacalah zikir-zikir yang dan doa-doa yang tadi saya sampaikan, ditambah dengan ayat Al-Quran. Insya Allah kita akan ditidurkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan nyaman dan tidak dipengaruhi oleh atau mimpi buruk lagi, ya, yang dimimpi buruk oleh bisikan setan atau bahkan setan jin itu mendekati kita. Amalkan seterusnya dan jangan berhenti. Amalkan, jadikan itu amalan istiqomah, terus menerus jadikan itu sebagai target kita untuk kita bisa membentengi diri kita dan keluarga kita dari godaan syaitan dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Ya, semoga bermanfaat kaum muslimin dan muslimat apa yang saya sampaikan. Saya ulangi lagi kepada kaum muslimin dan muslimat yang menonton video ini, ya, silakan bagi dan dukung channel kami Keraton TV Studio dengan cara ketiklah subscribe dalam dalam Facebook, dalam YouTube, dan juga bisa bagikan video ini kepada kaum muslimin dan muslimat di Facebook supaya bisa bermanfaat. Anda yang membagikan video ini, Anda juga akan mendapat pahala dakwah. Bukan cuma kami, tapi Anda juga yang membagikan video ini akan mendapatkan pahala dakwah. Jangan lupa yang mau bertanya silakan tanyakan melalui kolom komentar. Bisa bertanya tentang apa saja, terutama tentang ruqyah syariah atau pengobatan medis dan non medis, sihir dan apa-apa, boleh bertanya dan insya Allah saya akan jawab di lain waktu. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada sore kesempatan ini. Saya ucapkan barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.